Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar teks formulir. Siapa di antara anak-anak yang sudah pernah mengisi formulir? Yuk kita pelajari bersama apa itu formulir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata formulir berarti lembar isian atau surat isian. Pengisian formulir bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya, bukan rekayasa atau harus sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh pengisi formulir. Sebelum mengisi formulir, silakan baca dengan cermat petunjuk pengisiannya. Pengisian formulir harus jelas, benar, dan lengkap. Gunakan huruf yang jelas, misalnya gunakan huruf cetak atau huruf kapital. Hindarilah coretan-coretan dalam formulir, karena coretan-coretan tersebut akan menimbulkan keraguan akan keaslian data yang ditulis. Berikut ini adalah contoh formulir. Yang pertama, formulir daftar riwayat hidup. Formulir ini berisi data diri seseorang secara lengkap. Daftar riwayat hidup disebut juga CV atau kurikulum vitae. Kartu pos adalah contoh formulir yang kedua. Kartu pos ini berupa selembar kertas tebal atau karton tipis yang berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis surat tanpa amplop. Siapa di antara anak-anak yang menjadi nasabah di bank? Ya, nasabah bank biasanya akan mengisi slip setoran atau slip penarikan sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin menabung, nasabah akan mengisi slip setoran, sedangkan nasabah yang ingin mengambil uang harus mengisi slip penarikan. Contoh berikutnya adalah formulir pendaftaran sekolah. Nanti anak-anak pun juga akan belajar mengisi formulir pendaftaran SMP. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dari formulir, tapi yang akan kita pelajari hanya ada 3. Jenis formulir yang akan kita pelajari, yang pertama adalah formulir ekstrakurikuler, yang kedua formulir daftar riwayat hidup, dan yang ketiga formulir pendaftaran SMP. Anak-anak, dalam mengisi formulir ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah alamat rumah. Alamat rumah ini dalam penulisannya ada urutannya ya. Nih, perhatikan. Ada urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Urutan yang pertama adalah nama jalan. Bisa juga nama gang, nama perumahan, nama kampung,
beserta nomor rumah atau RT RW. Yang kedua adalah nama desa atau kelurahan. Yang ketiga, nama kecamatan. Yang keempat, nama kabupaten atau kota. Dan yang kelima adalah nama provinsi. Dalam menulis alamat, anak-anak gunakan tanda koma di antara bagian-bagian alamat. Berikut ini contohnya. Mulungan Kulon RT 05 RW 14 Sendangadi, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah jika dalam formulir itu ada nama orang tua, tuliskan nama orang tua dengan lengkap. Jika di formulir hanya diminta menuliskan nama orang tua, biasanya yang ditulis adalah nama ayah. Yuk, sekarang perhatikan lagi ya penulisan pada formulir, yaitu tentang penulisan tempat tanggal lahir. Yang pertama, tempat lahir ditulis nama kabupaten atau kota tempat pengisi formulir dilahirkan. Yang kedua, nama bulan diawali huruf kapital. Yang ketiga, tanggal lahir disertai tahun lahir. Yang keempat, di antara tempat lahir dan tanggal lahir, gunakan tanda koma setelah tempat lahir. Berikut ini contoh penulisan tempat tanggal lahir. Pernah menjumpai bagian ini? Ya, ini adalah bagian dari formulir yang biasanya ada di paling bawah. Di sini kita akan mengisinya dengan tempat dan tanggal pengisian formulir. Tempat diisi dengan nama kabupaten atau kota saat mengisi formulir, misalnya Sleman, Bantul, Bandung, Surabaya, Semarang. Yang ketiga, tanggal bulan tahun ditulis sesuai dengan saat pengisian formulir. Anak-anak mengisi formulir pada hari ini, yaitu tanggal 2 November 2020. Berarti di formulir pun juga diisikan sesuai dengan tanggal pengisian formulir. Nah, ini dia contoh tempat tanggal pengisian formulir. Nah, ini adalah bagian yang paling bawah. Nah, di sini kita akan mengisinya dengan tanda tangan dan nama terang. Bagian yang kosong atau ruang di antara tempat tanggal pengisian formulir dibubuhkan tanda tangan yang mengisi formulir. Kemudian jika ada tanda kurung, kemudian di tengahnya ada titik-titik, ataupun kadang-kadang juga hanya tanda kurung saja, ini silakan diisi nama lengkap pengisi formulir. Nah, sekarang tibalah anak-anak mengerjakan tugas. Miss Rini memberikan 2 tugas ya. Tugas yang pertama, anak-anak akan mengisi formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Formulir ini sudah Miss bawakan pada Hemper 1 minggu yang lalu. Silakan dipersiapkan ya. Anak-anak boleh menggunakan pensil atau pulpen. Ingat, anak-anak harus mengisinya dengan benar.
tolong jangan sampai ada coretan ya, atau tip X. Sebelum mengisi, anak-anak baca petunjuknya dulu ya. Di formulir ada bagian keterangan yang ada di dalam kotak. Anak-anak baca dulu, kemudian baru mengisi formulirnya. Tugas yang kedua adalah menuliskan alamat lengkap rumahmu beserta kode posnya. Anak-anak bisa mengirimkannya di Google Classroom. Cukup diketik saja ya. Yeay, sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat.